Kalau kamu masih merasa kesulitan untuk integrasi NetEnt ke Google Workspace, kamu harus tonton video ini sampai akhir. Aku akan mulai penjelasan dari quick demo, akan ku demonstrasikan workflow yang menggunakan multiple service pada Google Workspace, mencakup Gmail, Google Drive, Google Docs, dan Google Sheets. Kemudian akan aku lanjut penjelasan dengan resource apa saja yang diperlukan untuk integrasi ini, dan terakhir akan ku pandu langkah demi langkah bagaimana cara integrasi NetEnt dengan Google Workspace. Oke, bagian pertama kita langsung aja ke quick demo. Di sini aku udah buat ya contoh workflow yang memanfaatkan multiple service nih dari Google Workspace. Yang pertama itu ada Google Drive. Di sini kita akan create folder baru. Lalu ada Google Docs, di sini kita akan create dokumen baru, ada Google Sheets, kita akan create spreadsheet baru, dan di sini ada Google Mail, kita akan kirim email. Fokus utama dari video ini adalah kita fokus ke integrasinya saja ya, tapi untuk fungsi-fungsi lain itu sebenarnya banyak. Tapi kita coba fokus ke integrasi ke multiple service. Di sini aku akan ketik misalkan ya suatu teks. Nah, nanti teks ini akan jadi nama folder, akan jadi nama dokumen baru, akan jadi nama spreadsheet baru, dan akan dikirim ya sebagai subject email dan body email di sini. Kita coba execute aja workflow-nya. Tadi aku tuh oke, di sini udah ke execute ya. Kalau teman-teman perhatiin, di sini nama filenya adalah tes ABC. Jadi nanti akan kebentuk tes ABC ya buat macam-macam service. Nah, ini dia Google Drive yang udah aku buat ya. Jadi karena tadi udah udah aku retrieve kurang lebih seperti itu, lalu kita cek emailnya ya. Nah, ini ada email baru yang kekirim. Nah, ini dia, ini ada tes ABC. Kurang lebih seperti itu untuk quick demonya. Ini agak kecil ya, nah biar kalian sedikit kelihatannya. Ini subject dan ini body-nya. Oke, itu sedikit ya quick demo integration-nya. Kita lanjut ke resource. Nah, untuk resource-nya itu sebenarnya mudah ya teman-teman. Kita cukup buat Google account. Kalau teman-teman udah punya Gmail, harusnya berarti udah punya Google account-nya. Kemudian kita bisa visit ke Google Cloud Console. Jadi teman-teman boleh login pakai akun Google kalian di link berikut ya. Nanti linknya akan aku share di pin comment. Oke, bagian selanjutnya aku akan jelaskan sedikit ya tentang integrasi NetEnt ke Google Workspace. Nah, sebelum ke langkah-langkahnya, kalau teman-teman perhatiin ya pada note Google Workspace, di sini aku contohkan Gmail account ya, tapi harusnya mirip-mirip nanti. Note yang Gmail account dan service lain ya, kayak Google Docs, Google Sheets, Google Drive, itu kurang lebih mereka minta 3 field ini. Pertama ini ada yang namanya redirect URL, yang kedua itu ada client ID, dan yang ketiga ini ada client secret. Untuk redirect URL ini harus kita daftarkan ya ke Google Cloud Console. Jadi kita daftarkan. Nah, untuk kedua field yang di bawah ini, client ID dan client secret, ini harus kita retrieve. Jadi kita dapatkan dari si Google Cloud Console. Yang atas kita daftarkan, yang bawah kita retrieve ya, kita dapetin. Oke, langsung aja ke langkah-langkah untuk integrasinya. Nah, ini ada gambaran umum ya tentang gimana integrasi ke Google Workspace. Pertama, teman-teman itu perlu create new project di Google Cloud Console. Terus, pastiin kalian select projectnya. Setelah kalian select, nanti kalian perlu setup OAuth pada OAuth consent screen. Nah, kemudian kalian perlu tuh nambahin OAuth client ID. Setelah kalian menambahkan client ID yang baru, kalian nanti akan nge-get client ID dan client secret. Nah, ketika udah dapat client ID dan client secret, kalian perlu daftarin akun Google kalian sebagai test user juga, jangan lupa ya, biar bisa dites aplikasinya. Dan yang terakhir, kalian perlu enable API dan service via library. Jadi kan Google Workspace itu tadi, kalau teman-teman lihat di awal banyak ya, dia ada Gmail, ada Google Drive, ada Google Docs, ada spreadsheet. Nah, ini setiap service yang ada di sini itu sudah tersedia ya library-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal di enable aja API-nya. Kurang lebih seperti itu.
Oke, kita langsung lanjut ke langkah yang pertama. Jadi pertama itu ada create new project pada Google Cloud Console. Teman-teman udah login, nanti di sebelah kiri atas ini ada pilihan yang namanya select project ya. Nah, ketika select project, kalian pilih aja untuk create new project. Nanti akan muncul tampilan seperti gambar yang di sebelah kanan. Kalian disuruh minta project name. Untuk location di sini kalian sebenarnya boleh kosongin, atau kalian kalau mau isi itu terserah ya. Tapi kalau buat testing biasa dikosongin aja nggak apa-apa. Kalian langsung create. Setelah create, kalian buka tab sidebar yang sebelah kiri atas. Kemudian kalian perhatikan dua pilihan ini. Jadi ada enable API dan service dan ada library. Enable API dan service ini kita bisa ngeset authentication. Kalau library kita buat milih tadi ya service workspace apa yang mau kita enable. Nah, kita pertama ke enable API and service dulu. Kemudian kalian teman-teman perhatiin OAuth consent screen ya. Ini perlu diisi untuk pertama kali bikin client ID. Kalian klik aja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti gambar di sebelah kiri. Jadi dia minta app information. Kalau di sini minta email, kalian masukin email yang sama yang akan kalian pakai di N8N. Jadi semuanya kalau bisa emailnya sama. Terus untuk audience, ini aku sarankan eksternal aja ya teman-teman ya, biar bisa diakses oleh semua Google account. Ya, untuk audience ini aku sarankan eksternal, sisanya kalian isi sendiri aja. Terus, nah di sini kalian setelah isi yang overview ini, kalian pilih tab client, dan di tab client kalian pilih create client. Nah, pas create client nanti akan diminta seperti ini ya teman-teman ya. Kalian akan diminta application type, nama aplikasinya apa, dan yang di bawah ini jangan lupa kita harus kasih redirect URL. Untuk application type-nya kalian isi web application, name-nya ini bebas, kalian mau namain apa. Nah, untuk redirect URL yang ada di sini, itu kalau teman-teman ingat ya, 3 field di awal tadi, kalian harus isi tuh. Nah, field yang ini ya. Jadi field yang ini kalian harus daftarkan ke authorize redirect URL. Terus nanti kalian klik create. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah ini didaftarkan, nanti kalian akan mendapatkan client ID dan client secret. Nah, biasanya client ID dan client secret itu hanya muncul satu kali, teman-teman. Jadi kalian perlu copy keduanya dan kalian taruh di tempat yang aman ya. Pastikan ini nggak bisa dilihat orang lain, karena kalau client ID dan client secretnya itu bocor, nanti akun Gmail kalian itu bisa diakses oleh orang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan ini, kalian langsung aja masukin ke connection setting yang ada di sini ya. Jadi masukin client ID dan client secret. Tapi kalian jangan langsung sign in dulu. Kenapa? Karena kalian perlu daftarin Gmail kalian sebagai test user. Nah, ini dia. Jadi kita add test user. Balik lagi ke yang tadi, ke sidebar tadi, kalian pilih tab audience. Di audience ini ada yang namanya add user nih, teman-teman. Kalian pilih add user, kalian masukin email kalian yang sama ya, yang dipakai untuk N8N. Setelah kalian add usernya, baru deh kalian klik sign in with Google. Dan kalian kalau ada notifikasi ya terkait verifikasi keamanan, kalian itu boleh di next aja ya, dilanjutkan aja. Terus untuk permission kayak gini aku saranin, karena ini punya kalian sendiri, kalian pilih aja ya semua permissionnya. Oke, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau udah sukses connectionnya akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, untuk setiap service, ini kan aku contohkan pada Gmail ya teman-teman. Untuk setiap service ya, kayak Google Docs, kayak service Google Sheets, dan service Google Workspace lain, itu harusnya sama teman-teman. Jadi dia cuma minta 3 ini ya, redirect URL didaftarin, client ID dan client secret itu di retrieve ya, didapetin. Jadi kalian cukup isi field yang sama. Untuk redirect URL ini biasanya udah auto field ya, udah keisi. Nah, kalian tinggal isi client ID, client secret, sama jangan lupa kalian sign in ke Google-nya kalau udah ditambahin ke test user. Jadi harusnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk integrate ke Workspace. Nah, ini sebelum kalian pakai service-nya, jangan lupa untuk di-enable ya API dan service via library. Jadi kalian boleh balik lagi tuh ke menu sebelumnya yang ada library. Kalian klik library-nya, nanti akan muncul gambar yang di sebelah kanan ini nih. Nah,
sebelum kalian pilih servisnya, pastiin di pojok kiri atas itu adalah project kalian yang ke select ya. Karena Google Cloud itu biasanya nge-select berdasarkan project. Jadi satu akun itu bisa multiple project dan akses project itu bisa beda-beda satu sama lain. Jadi make sure ini nama projectnya benar. Terus di sini kan kalian bisa search aja ya. Misalnya kalian mau Google Docs, bisa kalian cari aja. Google Sheet bisa cari di search bar sini. Atau kalau kalian mau ini, kalian bisa ke Google Workspace yang ada di sini nih. Kalau mau lihat katalognya ya, ada service apa aja. Kalian bisa view all. Di sini aku contohin, aku ngeklik Google Drive API dan nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalian cukup di enable aja. Jadi sebelum ketika kalian udah connection sukses kayak gini, jangan lupa di enable dulu file library ya. Kalau nggak di enable nanti kena error forbidden ya, 403 ya. Gitu. Oke, mungkin itu ya penjelasan sekilas dari aku. Untuk setiap service, mau itu Google Docs ya, Google Sheets, itu harusnya sama aja ya, yang diminta 3 field ini. Jadi kalian bisa masukin client ID dan client secret yang sama. Dan jangan lupa di enable library-nya. Thank you teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh drop di komen. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu pada video selanjutnya.